Selamat datang di channel Penimbun Buku. Buat kamu yang galau apakah baca suatu buku atau tidak, channel ini bisa jadi solusinya. Yuk subscribe sekarang. Belakangan ini banyak sekali buku-buku yang membahas tentang kesehatan jiwa atau tentang makna hidup. Salah satunya adalah buku yang akan saya bahas kali ini. Dalam video ini, aku akan mereview sebuah buku non-fiksi berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ditulis oleh psikiater Jepang bernama Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Buat kalian yang merasa terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini itu, wajib tonton video ini sampai beres. Seringkali, tuntutan-tuntutan itu membuat kita terbebani dengan pikiran yang berlebihan. Buku ini bisa dibilang tipis, hanya 154 halaman, tapi isinya penuh dengan pesan-pesan dari kehidupan yang dijalani Tsuneko Nakamura sebagai seorang psikiater. Secara garis besar, buku ini terdiri dari 6 bab. Di setiap akhir bab, kita disuguhi kisah hidup Tsuneko Nakamura, mulai dari kehidupan masa kecilnya sampai kehidupan sekarang setelah berkarir selama 70 tahun. Dalam bab ini dibahas segala sesuatu yang membuat kita semua galau dengan pekerjaan kita. Seperti bekerja hanya untuk mendapatkan uang, tidak menyukai pekerjaan, ingin resign dari pekerjaan yang sekarang, dan sebagainya. Ayo, siapa yang sekarang sedang galau dengan alasan-alasan tadi? Ini semua berhubungan dengan tujuan kita bekerja. Dr. Tsuneko berpendapat bahwa manusia bekerja untuk bisa hidup. Bekerja supaya bisa makan demi menghidupi keluarga. Itulah tujuan utama bekerja sejak zaman dulu. Jadi, bekerja demi uang itu bukan hal yang memalukan. Makna hidup dan perkembangan diri bisa dipikirkan pelan-pelan setelah diri kita cukup makan dan memiliki kelonggaran. Kalau sudah menghasilkan uang, bisa dikatakan sudah cukup hebat. Kalau masih belum puas juga, pasti akan timbul rasa frustasi. Bab 2. Tidak menaruh harapan memungkinkan untuk melakukan hal yang baik. Kita akan lebih bahagia jika tidak berpikir harus bahagia. Kebanyakan orang menyimpulkan dia bahagia atau tidak itu dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iya tidak. Ini permasalahan yang tidak ada habisnya. Pasti lelah. Harus begini, harus begitu, menurut standar orang lain. Nah, disinilah kuncinya. Ada kata dalam bahasa Jepang, monogoto o akira ni suru, yang artinya membuat hal menjadi jelas. Perjelaslah cara hidup kita. Kita perlu tahu batas, tidak berlebihan bagi diri sendiri itu di mana, bukan standar orang lain. Mungkin di antara kalian ada yang merasa sahabat kalian yang dulu dekat, sekarang justru hubungannya menjauh. Dalam hati kamu pasti menyayangkan hal ini. Tapi itu adalah hal yang tak bisa dikontrol olehmu. Kamu perlu tahu bahwa manusia cenderung bergerak ke arah yang menguntungkan dirinya. Dan ketika tidak lagi bertemu akibat jarak dan waktu, hubungan pun akan merenggang. Jadi ketika orang lain menjauh, biarkan ia menjauh. Berterima kasihlah atas apa yang datang dan tidak mengejar yang pergi. Ini bukan berarti kamu tidak usah berteman dan hidup menyendiri ya, tapi ingat bahwa manusia menjalani kehidupannya masing-masing dan jalan setiap orang pasti berbeda-beda. Bab 3. Daya tarik dalam hubungan manusia. Lagi-lagi hubungan dengan orang lain dibahas, seperti teman bicara, meminta maaf terlebih dahulu, menolak ketika kewalahan, atau haruskah kita menjalin hubungan dengan seseorang atau menjauh saja? Ini adalah hal-hal yang krusial yang sering membuat kita galau kan? Nah, Dr. Tsuneko memiliki jawabannya, yaitu penting untuk mendengarkan pendapat orang lain, tapi jangan sampai dipermainkan oleh orang lain. Bab 4. Kembali menenangkan hati. Bab 4 sampai bab 6 agak berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Bab 1 sampai 3 itu tentang hubungan kita dengan orang lain, tapi bab 4 sampai 6 itu tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Di bab 4, Dr. Tsuneko memaparkan hal-hal yang membuat galau diri ini seperti mengkhawatirkan masa depan, kegagalan, tidak percaya diri, membandingkan diri dengan orang lain,
Hal ini didukung dengan kisah Dr. Tsuneko menjalani kehidupan dalam pernikahannya. Bab 5. Cara agar bisa menjalin dua hal secara seimbang. Berhubung Dr. Tsuneko diceritakan sudah menikah dan harus kembali bekerja, bab ini pun menjelaskan untuk menjalani hidup secara seimbang. Semacam work-life balance ya menurutku. Oleh karena itu, di bab 5 ini diceritakan tentang bagaimana menghadapi kualitas pekerjaan yang tidak sempurna ketika harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Ini juga berhubungan dengan kalian yang harus tetap menjalani hidup walau sedang gundah atau susah hati. Bab 6. Cara hidup tenang sehari-hari. Rahasia untuk hidup tenang sehari-hari adalah menarik garis pembatas antara hidup orang dengan hidup kita. Dengan menjaga jarak, stres akan lebih berkurang. Secara umum, buku ini penuh dengan pesan-pesan kehidupan dari seseorang yang sudah mencicipi asam garam kehidupan. Apa yang dikatakan di buku ini mengingatkanku dengan pola pikir stoikisme dengan dikotomi kendalinya, yakni ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan yang bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Di luar itu, kita tidak bisa mengontrolnya. Kalau ngotot ingin mengontrolnya, justru menjadi stres. Buat kalian yang gundah dengan karir dan kehidupan, buku ini wajib kamu baca. Itu dia review buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Semoga suka ya. Jangan lupa subscribe channel Penimbun Buku supaya kamu tidak ketinggalan review dari buku-buku yang baru terbit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.